Oke, baiklah teman-teman mahasiswa semua, kita mulai saja karena waktunya sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa. Kesempatan yang terutama adalah untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada siang hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa semua, mohon maaf kemarin saya tidak bisa memberikan perkuliahan karena ada rapat mendadak ya tentang kemahasiswaan. Oke, jadi kadang gitu ya, suka ada rapat mendadak, jadi saya tidak bisa hadir memberikan perkuliahan. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah ini sudah terlihat ya screen saya ya? Sudah, Pak. Terlihat ya. Oke. Baik ya. Jadi kita belum masuk ke yang ini, yang sesi kedua ya, karena ada beberapa yang mau saya jelaskan dulu sebelumnya, teman-teman. Karena kemarin kita nggak ada kuliahnya. Materi sudah saya share ya di Olu ya. Terus juga saya menghimbau kepada teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran secara online ya. Jadi teman-teman silakan isi presensi kehadiran secara online. Ini adalah roadmap TIU Hamka, sudah pernah saya jelaskan waktu itu. Sistem penilaian yang kita gunakan di mata kuliah ini yaitu komposisinya adalah 10, 25, 25 dan 40. Untuk keaktifan 10% ya, untuk keaktifan. Terus ada project ya, projectnya itu 25% ya. Terus UTS 25%, UAS 40%. Nah, mungkin kalau keaktifan ya saya dari presensi kehadiran saja gitu ya, dari presensi kehadiran saja. Saya nggak tahu ketua kelasnya siapa. Kalau misalnya sebaiknya ada ketua kelasnya ya, sebaiknya ada ketua kelasnya. Nanti silakan siapapun itu. Terus tugas ya, tugas ini ya seperti biasa 25%. Tugasnya ini di mata kuliah data mining tidak pekanan ya. Tugasnya tidak pekanan. Hanya satu tugas saja, yaitu final project. Ya, hanya satu tugas dan itu merupakan final project. Untuk satu timnya, coba saya cek dulu ya, untuk satu timnya di mata kuliah ini. Data mining ada 45 orang ya. Jadi terkait tugas
itu berarti kalau ini ganjil ya, ini ganjil 45, maka satu tim itu berisi 3 orang. Ya, karena ini 45 orang, ya ada 45 peserta, taruhlah yang dikurangi MBKM, dikurangi magang wajib ya, tetap dia harus mengerjakan tugas. Kecuali yang MBKM, karena MBKM nanti akan terkonversi ya, ada fakta integritasnya. Jadi tidak membahas itu kita. Jadi tugas itu satu tim terdiri dari 3 orang. Dan timnya ini dibebaskan. Siapapun dia boleh memilih anggota timnya masing-masing. Jadi cari dari sekarang ya, yang kira-kira nggak MBKM ya, karena yang MBKM percuma Anda satu tim dengan yang MBKM, karena yang MBKM itu akan terkonversi nilainya, gitu ya. Nah, untuk yang magang, nanti silakan melapor ke ketua kelas ya. Saya akan berikan dispensasi kehadiran di perkuliahan ya. Tetap akan saya hitung masuk asal yang magang biasa ya, yang sedang melakukan magang itu melapor ke ketua kelas. Maka dia akan dianggap masuk ya, nanti akan direkap oleh ketua kelas. Tapi tetap tugas UTS dan UAS itu tetap gitu ya, tetap berlaku. Jadi tidak diberikan dispensasi di tugas atau UTS atau di UAS. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan yang tugas ya. Tugas ini tadi satu tim terdiri dari 3 orang. Dan tugasnya ini tidak yang pekanan ya. Saya sebenarnya udah upload tapi ternyata itu salah ya. Jadi nanti akan saya delete ya tugas sesi kedua ya, karena nggak ada tugas pekanan. Jadi tugasnya hanya satu, yaitu final project saja. Nah, nanti akan saya jelaskan. UTS punya bobot 25%. Semua mahasiswa di sini apabila ada yang mau meminta remedial akan saya berikan. Tapi hanya di UAS, yang di remedial itu hanya UAS, tidak UTS ya. Sekali lagi saya ulangi gitu ya, bahwa remedial itu hanya berlaku di UAS, tidak di UTS. Lalu kenapa tidak di UTS? Kalau misalnya ada mahasiswa yang merasa nanti nilai UTS-nya masih belum maksimal, maka tugasnya harus dikerjakan. Balik lagi, tugasnya di mata kuliah data mining ini hanya satu, yaitu final project. Ya, jadi dia harus mengerjakan final project kalau ingin dapat bobot yang 25%. Oke. Ya, jadi nanti remedial hanya di UAS ya. Kenapa? Karena bobotnya besar. UAS itu 40% gitu ya. Jadi yang di remedial ini adalah UAS ya. Oke, ini jadi supaya nanti jangan ditanyakan kembali oleh teman-teman mahasiswa gitu ya, Pak, setelah UTS nanti Pak saya mau remedial dong gitu ya, padahal sudah saya jelaskan. Oke, jadi gambaran mata kuliah ini di data mining ya, data mining ini untuk pertemuan pertama ya, yaitu pertemuan pertama sekarang ya, walaupun itu terlambat karena kemarin ada kendala. Sekarang kita hanya melihat gambaran gitu ya, pertemuan mata kuliah ini dari awal sampai dengan akhir ya, seperti apa. Terus ada buku dan referensi. Lalu di pertemuan kedua baru kita akan membahas tentang data miningnya gitu ya, data miningnya. Di pertemuan ketiga terkait eksplorasi data ya. Terus di pertemuan keempat ada yang namanya kualitas data dan teknik preposisi ya. Baru kita masuk ke teknik di dalam data mining ya, yang ada yang 5 seperti itu ya. Dan yang pertama adalah tentang klasifikasi data ya. Terus ada kalau misalnya itu cukup dibahas di satu pertemuan, maka hanya di pertemuan 5, sehingga yang asosiasi kita bahas di pertemuan ke-6 gitu ya. Kalau misalnya tidak cukup, maka kita bagi 2 ya. Klasifikasi data 1 dan klasifikasi data 2, karena menurut saya kalau sesuatu itu dipaksakan masuk gitu ya ke mahasiswa, karena ini data mining ini agak-agak ribet ya, agak-agak ribet gitu ya. Tapi sebenarnya mudah sih gitu ya. Jadi dia tidak sesulit
yang dibayangkan, tidak seribet, tapi sebenarnya mudah. Tapi kalau dipaksakan masuk, nggak ini juga ya. Jadi kita lihat nanti ya. Jadi habis klasifikasi kita akan membahas teknik data mining yang berikutnya, yaitu asosiasi. Terus sama asosiasi juga gitu ya. Apabila cukup di pertemuan pertama, maka hanya di sesi ke-7 saja. Terus di pertemuan 10 ada clustering ya, clusterisasi gitu. Ya sama, kita bagi 2 juga. Di pertemuan ke-12 ada anomali data, ya anomali data. Di pertemuan 13 ada spasial, ya spasial. Terus di pertemuan ke-14 ada yang namanya analisis sentimen dan text mining. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang tidak sulit ya, analisis sentimen ini. Jadi makanya saya jadikan final project ya, analisis sentimen dan text mining ini. Dan di pertemuan, jadi di pertemuan 15 itu kita present ya, presentasi. Jadi final project-nya di mata kuliah ini adalah presentasi gitu ya. Apakah yang dipresentasikan ya nanti kita bahas. Baik, untuk referensi dan buku-buku ini bisa di-download ya di Olu, sudah saya share. Gitu ya, sudah saya share dari bukunya Hall ya, Wrighton. Terus ada dari Hoffman, Ralph yang tentang rapid miner-nya gitu ya. Jadi kita akan sering menggunakan tools rapid miner gitu teman-teman, yang bisa di-download secara gratis. Walaupun memang rapid miner ini sebenarnya trial ya, trial. Tapi kalau misalnya teman-teman mengirimkan email ke rapid miner gitu ya, ke perusahaan rapid miner, itu kita bisa dapatkan yang academic versionnya gitu ya, full selama 1 tahun academic version, dan itu bisa kita perpanjang terus gitu ya, setahun lagi, nanti kalau habis setahun lagi, setahun lagi, setahun lagi. Jadi jangan gunakan yang bajakan ya, atau bukan yang bajakan, versi B maksudnya ya, versi B. Nah, rapid miner ini bisa di-download secara gratis di situs resminya ya. Terus bisa tinggal request saja gitu ya, request ngisi data-data tentang emailnya dan lain sebagainya, maka teman-teman nanti akan dikirimkan nomor serial ya, nomor serial yang untuk academic version. Dan itu sebenarnya nomor tersebut ya, serial tersebut bisa di-share juga ke teman yang lain gitu. Jadi bukan satu serial untuk satu user ya, satu MAC address gitu, enggak. Itu bisa di-share gitu. Ini sama bukunya tentang mengeksplorasi data menggunakan rapid miner gitu ya. Kalau ini yang tentang data miningnya, konsep data mining. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas tentang tugasnya gitu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita akan bahas tugasnya. Tugasnya juga sudah saya share di Olu ya, jadi bisa dilihat dan di-download gitu ya, dilihat dan di-download. Oke, jadi ini adalah instruksi ya. Jadi bentuk tugasnya sebenarnya ini kita hanya membuat artikel ya, tidak perlu dipublish, ingat, hanya membuat saja, tidak perlu dipublish, tapi nanti dipresentasikan ya. Jadi membuat artikel ilmiah, topiknya text mining ya, boleh. Text mining ini banyak, ada web mining, social media mining gitu ya, sekarang berkembang lagi ya. Tapi saya lebih senang menyebutnya dengan sentiment analysis atau analisis sentimen gitu ya. Ya, jadi topik besarnya adalah analisis sentimen. Ini satu tugas saja di mata kuliah ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ini tugasnya tim. Jadi nantinya mahasiswa, tapi ini tugasnya nanti di akhir ya, presentasinya di akhir pada saat pertemuan ke-14 atau ke-13 ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi tidak minggu depan. Ingat ya, ini tidak minggu depan, jadi masih banyak waktu, makanya dipersiapkan dengan baik.
Tujuan dari tugas ini adalah mahasiswa nantinya mampu punya kemampuan untuk analisis, desain, dan menerapkan suatu sistem yang berbasis komputer untuk menyelesaikan masalah menggunakan teknik data mining. Jadi data mining ini sering digunakan oleh orang-orang untuk menyelesaikan suatu problem, ya, suatu masalah, ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya gitu ya, masalah yang muncul di data mining apa sih gitu ya. Terus berikutnya dengan tugas ini nantinya mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta bisa menerapkan tentang penelitian yang berhubungan dengan topik text mining. Karena teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini adalah peminatan RPL, ya, yang pastinya nanti harapannya adalah penelitiannya, risetnya gitu ya, riset-risetnya itu bisa berhubungan ya, salah satunya ya kan, makanya mata kuliah peminatan gitu ya. Salah satunya risetnya ya, karena ini mata kuliah data mining ya, diharapkan risetnya tuh ke data mining gitu ya, lebih ke RPL gitu ya. Terus membekali mahasiswa untuk punya kemampuan atau skill tentang data mining ya, terus diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu merancang gagasan riset tentang data mining ya, karena teman-teman sekarang udah semester 6, sudah bukan waktunya main-main gitu ya. Kalau saya selalu memotivasi mahasiswa, mengencourage mahasiswa gitu ya, supaya jangan kebanyakan push rank dan lain-lain, karena udah semester 6 nanti muncul tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba dan tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba temennya udah sidang KP, tiba-tiba temennya udah sidang RTI, tiba-tiba temennya udah sidang seminar, dan tiba-tiba temennya muncul di daftar sidang skripsi. Nah itu, jadi jangan sampai kalian termasuk yang kategori tiba-tiba gitu ya, tapi kalianlah yang ada di daftar-daftar sidang gitu. Saya pengennya seperti itu. Jadi sudah mulai prepare dari sekarang. Oke, deskripsi tugasnya ya, tadi topik besarnya adalah tentang analisis sentimen. Jadi gini, karena ini tugasnya masih lama ya, masih panjang sekali, di pertemuan ke-14 atau 13 sudah mulai presentasi, tapi dipersiapkan dari sekarang. Jadi nanti di pertemuan 1 sampai dengan 8 ada beberapa materi ya, tapi bisa di-skip, Anda bisa langsung skip ya, karena sekarang ada beberapa mahasiswa yang punya kemampuan untuk skip sesuatu gitu ya, atau learning sendiri gitu ya, atau belajar mandiri ya. Makanya itu saya yakin di antara kalian nih banyak yang punya kemampuan seperti itu, jadi bisa teman-teman skip ya. Tapi tetap nanti saya akan menjelaskan juga ya, menjelaskan juga dari mulai pertemuan 1 sampai dengan 8 gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau skip silahkan ya. Nanti materinya ada di pertemuan 1 sampai dengan 8, tapi karena ini sesuatu tugas ya, tugas yang membuat artikel ilmiah ya. Ingat, tugasnya itu membuat, bukan mempublikasikan. Ya, karena kalau publikasi itu pilihan Anda. Apakah Anda mau publikasikan atau tidak, gitu ya. Tapi tugas ini hanya memotivasi kalian ya, mendorong kalian untuk membuat. Apa yang dibuat yaitu tentang artikel ilmiah yang topiknya, payung besarnya, tema besarnya adalah analisis sentimen. Nah, di sini sudah ada video-video ya, video-video. Ada 3 video yang nantinya bisa, kalau teman-teman putar ya tutorialnya atau YouTube-nya ini ya, ini teman-teman akan lebih memahami tentang analisis sentimen ya, langsung memahami tentang analisis sentimen. Jadi bisa langsung skip, saya bilang gitu ya, makanya sudah saya sediakan. Dan ini bukan video saya ya, bukan video saya, jadi ini adalah video teman saya, rekan saya gitu ya, rekan saya bisa dibilang gitu, sesama dosen. Silakan teman-teman lihat, ada satu, ini sebenarnya berurut gitu ya, berurut dia videonya. Jadi menurut saya ketika teman-teman sudah menyaksikan video ini, maka teman-teman punya gambaran bagaimana membuat sebuah analisis sentimen. Ya kan, toolsnya menggunakan RapidMiner gitu ya. Toolsnya RapidMiner. Jadi analisis sentimen ini banyak toolsnya ya. Salah satunya RapidMiner gitu, bisa digunakan. Ya. Yang pertama adalah membuat dataset ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin dataset sendiri, ya itu boleh gitu ya. Kalau ingin membuat dataset sendiri.
Terus bagaimana menganalisis sentimennya gitu ya dari dataset sendiri atau data yang didapatkan dari sumber lainnya. Jadi sumber lainnya ini bisa bermacam-macam gitu ya. Boleh teman-teman ambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Boleh teman-teman ambil dari Open Data Jakarta. Boleh juga teman-teman mengambil data tersebut dari Kaggle atau KD Nuggets ya, atau UCI, atau sosial media seperti Twitter, atau bahkan Play Store juga boleh ya, data komentar dari Play Store itu diperbolehkan. Ya, jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu bikin dataset sendiri ya. Tapi kalau mau bikin dataset sendiri silahkan, ini tutorialnya ada. Kalau mau langsung gitu ya, maka langsung skip ke yang kedua ini ya, karena yang kedua ini ngambil data dari tempat lain, mengekstrak data dari tempat lain. Oke. Ya, mengekstrak data dari tempat lain, dataset yang sudah disiapkan ya, boleh datasetnya bebas, boleh yang dataset tentang Indonesia, tentang daerah tertentu, misalnya Jakarta, atau tentang yang di luar negeri, maka itu lebih menarik ya, dataset yang tentang luar negeri gitu ya, atau dunia mungkin ya, lebih menarik lagi kalau kita menceritakan tentang dunia ya, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah tutorial bagaimana membuat sebuah word cloud ya, word cloud dari data Twitter ya, word cloud. Ya, word cloud itu seperti kata-kata yang sering muncul ya, word cloud. Word cloud itu ada di mana ya? Taruh, saya lupa. Bentar ya teman-teman. 21 kali ini dia nih. Kalau saya nggak salah di sini deh dia. Nah ini nih, ini adalah word cloud ya. Jadi kata-kata yang sering muncul gitu ya, seperti word cloud gitu ya. Mana lagi tadi ya? Oke. Ya, jadi terus instruksinya ya tadi satu tim hanya terdiri dari 3 orang mahasiswa ya. Pemilihan anggotanya bebas. Ya. Pemilihan anggotanya bebas, kalian sendiri yang menentukan karena saya tidak berusaha memasangkan orang per orang ya, silakan saja. Yang penting 3 orang dan jangan sendiri gitulah ya. Jangan sendiri. Kenapa? Karena ini berat gitu aja. Ya, yang bisa sendiri dan berat itu hanya Dilan gitu ya. Jadi teman-teman sudah diberikan ke ini ada 3 ya. Jadi nanti dibagi-bagi tugasnya ya. Bagaimana kalian memanage ya, mengorganisasi teman-teman kalian. Oke, jadi datanya tadi sudah bisa di-download ya dari BPS, Open Data Jakarta, Kaggle, KD Nuggets dan lain-lain. Saran saya ambil data source atau dataset yang kalian bisa ceritakan. Ya, karena di sebuah artikel itu tidak hanya ya idealnya ya, tidak hanya membuat saja tapi bisa menceritakan ya. Bahkan yang lebih bagusnya adalah membuat rekomendasi. Ya, membuat rekomendasinya. Oke, datanya bebas ya, datanya bebas ya. Yang sebisa mungkin adalah dengan topik terkini ya. Jadi kenapa topik terkini? Karena analisis sentimen itu adalah mengcapture ya, kita ingin tahu, kepo gitu ya, kepo tentang sentimen masyarakat ya atau sentimen netizen terhadap suatu fenomena gitu ya. Fenomenanya apa saja? Bisa fenomena tentang perpindahan sinyal digital ke analog, perpindahan sinyal analog ke digital gitu kan ya. Itu kan fenomena tuh yang kemarin baru saja terjadi bulan apa tuh? Bulan November ya kalau saya nggak salah. Atau yang baru-baru saja sedang hype terjadi gitu misalnya tentang sentimen masyarakat tentang kebijakan pemerintah masuk jam 5 pagi sekolah ya. Sekolah yang masuk jam 5 pagi itu kan bisa. Nah, itu mungkin data kita tidak ngambil data source dari BPS, Open Data Jakarta atau Kaggle ya. Kita ngambilnya dari sosial media, mungkin di Twitter itu boleh. Gitu ya. Jadi silahkan
Itu ya yang penting yang dibahas tuh saran saya adalah topik terkini gitu ya. Kenapa? Karena tujuan kita kan adalah membuat sebuah artikel ilmiah ya, membuat saja ya, tidak publish ya. Tapi boleh nanti dipublishkan, silakan. Jadi kalau misalnya ini mau dilanjutkan dengan publish, maka kalau itu tidak topik yang udah lama-lama misalnya ya, misalnya topik yang lama-lama tentang reformasi tahun 98 gitu, sentimen masyarakat terhadap reformasi tahun 98, maka nggak ada yang mau baca juga gitu. Itu udah jauh sekali gitu datanya gitu ya. Jadi nggak menarik gitu loh. Publisher nggak ada yang melirik itu gitu ya. Jadi tulisan Anda tuh susah untuk dipublikasikan gitu ya nantinya ya. Oke. Itu. Terus data mentahnya ya atau data set yang Anda dapatkan atau data mentah kalau misalnya diambil dari Twitter ya. Itu nanti diolah menggunakan rapid miner ya. Jadi di mata kuliah ini nanti karena ini adalah yang kita gunakan adalah toolsnya rapid miner, jadi Anda wajib mengolahnya menggunakan rapid miner. Tidak dengan Python. Tidak dengan Netliftic. Ya, tapi dengan rapid miner. Ya. Oke, nah ini link untuk mendapatkan rapid miner yang educational ya atau academic version. Setelah datanya diolah ya atau Anda dapatkan datanya sudah diolah menggunakan teknik data mining ya di rapid miner, maka untuk membuat sebuah artikel ilmiah diperlukan 4 ini ya. Sebenarnya 5 ya, standarnya 5 tapi ada yang sering menggabungkan gitu ya. Jadi saya menyebutnya IMROD C gitu ya, IMROD C. Jadi ada introduction, method, result and discussion, dan juga conclusion. Nah, introduction ini dalamnya tuh ada latar belakang penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan juga hasil penelitian terdahulu sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kerangka ini, nantinya teman-teman membuat sebuah RTI ya, itu udah jadi. Ini sama dengan skripsi juga gitu ya. Ada latar belakang penelitian di sub 1.1, sub 1.2-nya rumusan masalah, rumusan masalah dulu. Terus 1.3 batasan masalah ya. Ini kalau di artikel itu terkadang batasan masalah masuk ke rumusan masalah ya. Terus 1.4 kalau deskripsi itu tujuan penelitian ya, 1.5 sistematika ya. Dan yang hasil penelitian terdahulu masuk ke bab 2, biasanya seperti itu ya, kajian teori. Terus ada metode atau metode. Nah, ini ada pendekatan atau metodenya, jenis dan sumber datanya ya, ada jenisnya. Jadi Anda menjelaskan jenis datanya seperti apa, sumber datanya dapat dari mana, rentang waktu datanya dari mulai rentang kapan gitu ya, bisa dijelaskan nanti. Teknik analisis data yang digunakan dan juga ada tahapan penelitiannya ya, mungkin ini bisa digambarkan melalui diagram alir gitu ya. Terus ada result and discussion, ada proses pengolahan data ya, proses pengolahan datanya, hasil utama dari penelitian yang Anda lakukan, keterbatasan dari penelitian ya tadi. Jadi begitu di akhir ya Anda men-state bisa juga ya, ini dibatasi gitu ya, pembatasannya sampai mana bahasanya. Terus manfaat dari penelitian. Yang terakhir adalah conclusion atau hasil akhir ya, bisa berupa kesimpulan atau maupun rekomendasi. Kalau saya biasanya pribadi tulisan saya sendiri ya, artikel saya sendiri yang bukan mahasiswa gitu ya, kan ada mahasiswa yang nulis ya di nama pertama, tapi kalau yang saya sendiri biasanya di conclusion ini selalu ada kesimpulan dan rekomendasi. Itulah yang salah satu yang membuat publisher itu melirik tulisan kita gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman dalam membuat artikel ini ya, karena kan tugasnya adalah membuat artikel dan nanti dipresentasikan. Di dalam membuat artikel ini ada kebingungan gitu ya, di mana saja gitu ya ada kebingungan, maka boleh ketemu dengan saya, diskusi gitu ya di luar mata kuliah ya, di luar jam mata kuliah data mining gitu ya.
bisa ketemu dengan saya karena saya selalu ada di kampus dari Senin sampai dengan Jumat ada di kampus gitu ya. Tapi tidak terlalu sore ya, sampai jam 1. Itu bisa ketemu dengan saya untuk mendiskusikan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung ya dalam membuat artikel ilmiah. Dan yang tidak kalah penting nanti setelah ini jadi, maka di pertemuan ke-13 atau 14 teman-teman wajib mempresentasikan hasil analisis pengolahan data dan artikelnya. Tapi sebelum dipresentasikan, artikelnya dicek Turnitin, tingkat similaritasnya. Ya, dicek Turnitin. Supaya apa? Supaya saya nggak mau kalau misalnya cuma menang di Kopas gitu ya dan lain sebagainya gitu ya, cepat jadinya tapi ternyata hasil Kopas semua gitu ya, saya nggak mau itu. Oke, nah ini ada beberapa referensi ya, luaran jurnal yang sudah publish ya. Ini tulisan saya bersama mahasiswa, ada yang saya sendiri gitu ya dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa cari pakai POP ya, publish or perish. Ya bisa cari menggunakan publish or perish terkait topik yang teman-teman ini apa namanya cari gitu ya, atau yang lagi mau ditulis itu diperbolehkan ya. Jadi nggak mesti kalian lihat referensi saya gitu, tapi saya menyediakan ini ya, yang saya sediakan ini semuanya adalah tentang analisis sentimen. Lihat yang paling barunya ya, yang karena dia pakai, sebenarnya ada beberapa sih, banyak ya. Kalau misalnya teman-teman lihat Google Scholar saya yang ada di profil dosen TI, ada beberapa yang analisis sentimen, tapi itu banyak kesamaannya dari metode dan lain-lain. Nah, yang saya pilihkan ini adalah ada yang pakai metode berbeda ya, walaupun sama-sama net base misalnya, tapi ada yang dia membandingkan dan lain sebagainya gitu ya. Yang terbaru nih yang angkatan 2018, Alfandi Safira ini yang terbaru ya, baru sidang kemarin. Dia membandingkan antara NetBase yang satu tanpa text block, yang satu dengan text block gitu ya. Oke. Sebenarnya ada juga yang sedang saya tulis teman-teman, tapi bukan analisis sentimen ya, lagi on progress. Bukan lagi on progress, tinggal nunggu publish ya. Di Sinta 1 kalau saya nggak salah ya, kemarin tuh sudah diterima tentang data mining juga, tapi tentang metodenya asosiasi ya. Kalau NetBase analisis sentimen biasanya ngomongin teknik data miningnya klasifikasi. Kalau yang saya tulis kemarin sudah belum publish walaupun sudah diterima, tentang algoritma a priori ya, metode salah satu algoritma yang digunakan pada metode asosiasi di data mining gitu ya. Jadi ada metode asosiasi, ada algoritmanya a priori, ada FP growth, ada market basket association gitu ya, ada beberapa lagi gitu ya. Nah, itu saya nulisnya algoritma a priori ya. Jadi karena saya mengajar data mining, saya akan kejar gitu ya, supaya teman-teman punya referensi nanti riset-riset tentang data mining, saya akan kejar semua metode mau saya buat jurnalnya gitu ya. Jadi analisis sentimen yang klasifikasi tentang menggunakan NetBase sudah ada, multinominal NetBase ada, linear regression ada, yang si Irfan kalau nggak salah linear regression, nanti bisa dicek aja. Yang a priori udah ada, FP growth udah ada ya, tapi masih on progress, masih direvisi. Saya akan bikin satu lagi tentang market basket association. Jadi semuanya punya tuh, nanti saya akan berusaha seperti itu gitu ya, supaya mahasiswa yang membuat riset tentang data mining tuh ada gambarannya gitu ya. Oke. Itu tadi ya. Terus apa lagi ya? Nah, ini adalah bobot penilaian ya, bobot penilaiannya. Jadi ada bobot penilaian di final project ya. Final project ini ingat 25%, tapi 25% itu kalau kita breakdown ya, 30%-nya adalah didapat dari pengolahan data yang menggunakan rapid miner ya. Ingat ya. Nah, nanti dikirimnya nanti kalau sudah presentasi adalah file rapid miner-nya dan juga data mentahnya atau raw datanya dengan format CSV. Terus artikel ilmiahnya ya, artikel ilmiahnya bukan template, saya mau saya tidak meng-highlight template ya. Karena kita belum main template ya, baru garis-garis besarnya tadi. Yang penting adalah similaritasnya.
semakin besar maka similaritasnya semakin tinggi ya. Saya nggak mau semakin besar karena kalau kita mau publish ya, biasanya publisher itu akan periksa similaritasnya gitu ya. Kalau kita masih di atas 20, maka biasanya publisher tuh akan kembalikan gitu ya, atau bukan dikembalikan sih, akan ada revisi ya, tergantung publishernya gitu ya. Makanya biasanya saya mahasiswa yang mau publish sama saya akan cek dulu tingkat similaritasnya gitu ya. Saya cek sendiri gitu ya menggunakan Turnitin. Saran saya ya sebaiknya jangan menggunakan tools gitu ya. Jangan menggunakan tools. Tapi boleh saja gitu ya, boleh saja menggunakan tools. Tapi nggak tahu ya, saya tidak pernah menggunakan tools di dalam memparafrase. Tentunya tools banyak ya, ada Quillbot, ada macam-macam lah, ChatGPT juga bisa. Tapi saran saya jangan menggunakan tools ya. Kalau misalnya teman-teman, karena itu menambah jam terbang teman-teman. Saya tidak pernah menggunakan tools, dan kalau misalnya artikel pribadi saya tidak hanya di bawah 20% sebelum submit ya, nama saya yang pertama gitu misalnya, saya akan selalu dia di bawah 5%, baru saya submit gitu. Kalau yang tulisan saya nomor 1 ya. Tapi kalau mahasiswa cukup di bawah 20%, maka saya perbolehkan untuk submit gitu ya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan tools ya. Kalau menggunakan tools, sebenarnya tools itu mereka punya metode ngacak yang sama. Algoritmanya sama. Jadi misalnya ada sebuah kalimat ya, terdiri dari 4 kata, mereka akan mengacak 3-nya ke 2, 2-nya ke 4, 4-nya ke 3 gitu. Jadi model algoritmanya sama kalau teman-teman perhatikan. Gitu ya. Jadi saran saya tidak menggunakan tools karena saya yakin banyak juga mahasiswa di luar sana yang ingin publish menggunakan tools itu. Jadi akan banyak lagi kedetek gitu sama. Jadi saran saya tidak ya, tapi diperbolehkan. Ya, yang penting kalian di bawah 20% kalau misalnya mau publish gitu ya. Tapi kan ingat, tugas ini kita tidak publish ya. Hanya membuat saja, tapi sebelum dipresentasikan sebaiknya tingkat similaritasnya di bawah 20%. Kenapa? Karena nanti apabila tugas ini mau benar-benar dipublish, itu udah tinggal enak gitu ya. Sudah tinggal enak, tidak apa ya istilahnya ya, tidak effort lagi gitu ya, tidak ada effort lagi. Oke, yang itu 40%-nya adalah tentang artikel ilmiahnya, yang 30%-nya adalah presentasinya gitu ya. Dan setelah presentasi nanti dikirim presentasinya dengan format PowerPoint ya atau PPT. Oke, ini tanggalnya belum saya rubah ya, nanti aja di sosialisasinya sudah, presentasinya bukan di pertemuan ke-9, tapi mulai pertemuan 13 ya. Nanti saya akan revisi lagi lah ini ya. Jadi mulai di pertemuan 13, 14, 15 itu sudah diperbolehkan untuk presentasi. Ya. Oke, terkait tugas ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan kita bisa diskusi. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Mau nanya, itu untuk pemilihan topiknya itu kita bebas dari yang terkini aja atau harus berkaitan masalah IT gitu, Pak? Pemilihan topiknya ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, pemilihan topiknya itu adalah tentang analisis sentimen ya. Analisis sentimen. Topiknya ya analisis sentimen. Kalau misalnya tentang fenomenanya maksudnya gitu ya. Iya, fenomenanya maksudnya, Pak. Ya, fenomenanya bebas. Fenomenanya bebas, tapi kan kita mengolah datanya ya, walaupun fenomenanya bebas, kita mengolah datanya menggunakan teknik yang ada di data mining ya, dan spesifiknya di tugas ini adalah tentang analisis sentimen. Kenapa analisis sentimen? Karena menurut saya dan banyak orang itu adalah teknik yang paling mudah untuk dijadikan sebuah riset. Baik itu skripsi maupun apa ya, kalau tesis sih kayaknya S2 nggak boleh sih ini ya gitu ya. Tapi kalau S1 boleh gitu ya. Jadi ini sebuah yang mudah dan fenomenanya juga banyak. Kita bisa mengangkat fenomena yang secara global boleh, secara general juga boleh ya. Makanya sebaiknya fenomenanya itu adalah yang sedang
tren gitu ya, yang sedang tren misalnya gitu ya. Nah, sebagai salah satu contoh, ini adalah yang dibuat oleh saya bersama mahasiswa. Jadi kita tukar-tukeran, saya publish di sini di Sinta 3. Nah, yang Monik publish juga di Teknoka gitu ya, nama pertama. Nah, ini adalah kita mau mengetahui analisis sentimen terhadap ulasan pelanggan gitu ya. Mengetahui analisis sentimen ulasan pelanggan terhadap layanan Grab. Jadi kan kalau orang menggunakan layanan suatu aplikasi gitu ya, baik itu macam-macam ya aplikasinya gitu, ada Gojek, ada Maxim mungkin ya, atau Grab atau Uber dulu. Nah, itu kan ada kepuasannya gitu ya, ada feedbacknya dari penggunanya. Nah, biasanya kalau itu sebuah aplikasi yang dia startup, kalau penggunanya dia akan ngasih feedbacknya itu di aplikasinya gitu ya. Jadi bintangnya 5, 1 ya. Terkadang ada netizen yang nggak puas sampai dia komen di Twitter gitu ya. Sampai atau ada saking puasnya netizen tersebut komen juga di Twitter gitu ya. Jadi netizen kan maha benar gitu ya. Nah, ini kita mau menganalisis itu. Jadi selama rentang waktu tertentu, apakah pelanggan layanan Grab Indonesia ini puas atau tidak gitu ya terhadap layanan dari aplikasi Grab. Nah, kita olahnya menggunakan teknik data mining, net Bayes ya. Net Bayes ini sebenarnya ada beberapa. Ada multinominal net Bayes, ada Gaussian net Bayes ya, ada net Bayes-nya gitu ya. Nah, itu jadi pengembangan aja sih dari net Bayes-nya. Gitu ya. Nah, terus jadi ya saya pernah sampaikan, jadi kalau di sini ini kita mau pengolahnya waktu itu adalah menggunakan Python ya, menggunakan Python. Atau jangan yang ini deh, saya ini dia pakai Python ya. Saya yang pakai RapidMiner ada, sebentar. RapidMiner itu yang ini kalau nggak salah ya. Ini NetBayes yang biasa, tapi dia ngolahnya pakai RapidMiner kalau saya nggak salah. Ya, ini dia nih. Ini dia nih. Gitu ya. Jadi ini diolahnya pakai RapidMiner. Kalau yang ini mengolahnya pakai Python ya, pakai Python kan ini terlihat di sini. Nah, ini ya. Jadi kita mengolah data dari Twitter itu ya. Jadi mendapatkan data dari Twitter itu dengan cara crawling ya. Setelah mendapatkan key token dari Twitter ya, API dalam bentuk API. Terus yang kita tembak adalah akun resmi dari Grab ya, dari Grab yaitu Grab ID. Terus datanya kita dapat 3.000 data waktu itu ya, 3.000 data. Nah, setelah ada beberapa data yang nggak sempurna gitu ya, yang kotor ya, kita lakukan pembersihan, cuman dapat 900-an gitu ya dari 3.000 gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menembak akun resmi. Kalau kita mau menembak berdasarkan keyword ya, misalnya tadi karena yang kita mau analisis sentimen ini adalah tadi terkait kebijakan pemerintah untuk memajukan jam sekolah jadi jam 5 misalnya gitu ya di NTT. Kita nggak menembak akun resmi, tapi yang kita tembak berdasarkan keyword ya. Kalau di Twitter tuh hashtag. Nah, itu boleh kita nembak berdasarkan hashtag gitu ya tuh ya. Jadi kita menembak berdasarkan hashtag. Nah, ini ya. Jadi nanti dibaca aja gitu ya. Makanya saya bilang banyak referensi. Jadi hashtag-hashtagnya tuh nanti dibersihkan gitu ya, karena ada tahapan pembersihan. Nah, ini mengolahnya menggunakan RapidMiner gitu ya, mengolahnya menggunakan RapidMiner. Oke, nah ini setelah diolah gitu ya. Ini RapidMiner. Terus ya ini tetap pakai word cloud juga ya. Ada word cloud-nya. Yang lebih banyak ini adalah layanan. Ini tentang terkait pelayanan jasa ekspedisi. Ini analisis sentimennya, dapat datanya dari mana deh? Dari Twitter juga ya. Nah, tapi ini ngambil ekstrak datanya dari Twitter pakai Python ya. Setelah itu diolahnya menggunakan RapidMiner ya. Setelah ini jadi dapat data source-nya, data set-nya gitu ya, diolahnya menggunakan RapidMiner. Ya, ekstraknya sih dari Python, tapi kalau mau mudah ekstraknya juga
selain dari Python bisa juga langsung dari menggunakan Netlify ya, hanya untuk ekstrak aja gitu ya, Netlify diperbolehkan, tapi mengolahnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita mengolahnya wajib menggunakan RapidMiner. RapidMiner tidak sulit ya, mudah sekali. Kalau mau lebih dulu lihat tutorialnya banyak di YouTube. Ya, salah satunya yang sudah saya kasihkan tadi ya. Oke, jadi fenomenanya bebas, mau itu tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kasus petinggi pajak itu boleh gitu ya. Dan kita mau tahu gitu kan ya. Atau misalnya terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, kan itu pasti netizen ada yang pro, ada yang kontra. Atau analisis sentimen terhadap wacana pemerintah memberlakukan jalan yang berbayar misalnya di Jakarta. Nah, itu kan ada pro kontranya kan ya. Kalau yang pro-nya biar nggak macet dan lain sebagainya. Kalau yang kontra pasti ada. Nah, itu kita mau lihat sentimen masyarakat itu lebih banyak ke positif atau ke negatifnya gitu ya. Oke, mana nih? Ya, jadi seperti itu. Kita mau melihat itu lebih banyak ke positif atau ke negatifnya. Dan kita makanya saya bilang cari data yang bisa kamu ceritakan. Gitu ya, karena nantinya menjadi sesuatu yang menarik ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan teman-teman. Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Itu berarti hasil akhirnya harus berbentuk artikel, jurnal seperti publisher begitu Pak. Yang kayak tadi ada JLK, ada Jamika gitu Pak. Oke. Harus ikutin template jurnal itu Pak. Enggak. Jadi kita kan hanya membuat artikel ya, tapi kita nggak ke template ya. Tadi ini saya salah. Tidak ke template ya. Tadi ada tulisan template gitu ya tadi. Mana ya? Saya lupa tadi. Jadi kita nggak nembak template, bikin seperti biasa aja, garis-garis besarnya ya, garis besarnya adalah yang ini ya. Tapi kita tidak nembak template ya. Tidak nembak template karena ini tidak kita publikasikan. Ya, di awal saya sudah bilang ini tidak dipublikasikan. Terkait masalah publikasi nanti setelah mata kuliah ini gitu ya. Jadi hasil akhir dari tugas ini kita tidak publikasikan. Hanya membuat saja dan dipresentasikan. Ya, makanya di sini ada bobotnya. Oh, di sini nih template nih ya. Nih template ini tidak kita sesuaikan dengan template. Yang pasti hanya sesuaikan dengan tingkat kemiripan saja yang di sini ya. Makanya dikirimnya dalam format doc. Ini tidak ada template-nya, bebas ya. Ini salah nih ya. Bebas, yang pasti harus mengandung yang ini. Ada introduction-nya, ada ya, ada metodenya, result and discussion sama conclusion. Itu dulu ya berangkatnya ya. Nah, nanti dipresentasikan dalam format PPT gitu ya. Jadi selain yang dikirim nanti adalah ada 4 file, ada RapidMiner-nya, RPM ya formatnya, ada data mentahnya atau CSV, terus ada artikelnya, artikel ilmiah yang tanpa template ya, yang pasti ada mengandung ini, IMROT ini ya, IMROT C gitu ya, mengandung IMROT C ini. Terus dalam format docx dan PPT-nya. Jadi kita tidak publikasikan ya, tapi hanya dipresentasikan mulai di pertemuan 13 ya, nanti saya akan revisi ini ya. Mulai di pertemuan 13 akan dipresentasikan. Gitu. Jadi kita tidak menembak sebuah template ya, karena template itu nanti bergantung kepada jadwal publisher terbit ya. Tapi kalau misalnya memang Pak saya maunya ini dipublikasikan, yaitu nanti setelah mata kuliah inilah gitu ya, bisa kita bahas. Lagi pula kalau ini mau dipublikasikan, sebaiknya kamu sepakatan dengan temannya. Kenapa? Karena ini kan satu tim ya, 3 orang. Kalau udah dipublikasikan dan ini mau dijadikan sebagai pengganti skripsi, maka hanya nama pertama yang bisa mengklaim. Ingat itu. Aturan mainnya adalah hanya nama pertama yang bisa mengklaim. Jadi bukan nama yang di tengah atau nama yang terakhir gitu ya. Jadi sepakatan dengan temannya dulu. Nah, kalau misalnya memang mau dipublikasikan silahkan ya. Jadi ada beberapa memang mahasiswa yang memang publikasi ya, seperti misalnya
Ini yang saya ingat ya, Andika Saputra ini ternyata dia dari mata kuliah data mining ya. Ini dari mata kuliah data mining. Oke, terus ada juga yang dari mata kuliah data mining itu kalau saya nggak salah, bukan ya, Prista SPK ya. Ini siapa ya? Ini juga satu nih ya dari mata kuliah data mining nih, kalau saya nggak salah. Fajar Sidik yang awal, nah ini nih ya, ini kalau nggak salah nih yang tahun yang awal nih, saya ingatnya Fajar Sidik ada beberapa gitu ya. Tapi yang awal dia ini adalah dari mata kuliah data mining. Makanya ada beberapa nama mahasiswa nih. Di sini. Ada beberapa nama mahasiswa ya, tapi yang bisa klaim dan ini diklaim sama dia sebagai pengganti skripsi. Gitu ya. Jadi ada beberapa memang mahasiswa yang ya udah Pak, ini udah jadi kan gitu ya. Jadi tujuan saya salah satunya dengan tugas ini adalah memotivasi mahasiswa, teman-teman mahasiswa membuat artikel itu tidak sulit gitu ya. Kalau mau dilanjut dengan publikasi ya ini udah jadi gitu ya, misalnya nanti ya udah jadi ya tinggal kesepakatan aja siapa yang akan ngeklaim gitu ya. Nah itu ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang memang dia memang dari mata kuliah ya. Kalau mata kuliah data mining sih kayaknya yang tadi ya, ada 3 tadi. Terus kalau yang SPK sistem pendukung keputusan itu jangan ditanya, banyak ya. Kalau nggak itu di Teknoka ya, di Teknoka kayak kemarin Teknoka itu adalah semuanya wajib publikasi ya. Teknoka itu ini ya contohnya. Ini di Teknoka 7 tahun 2022 kemarin ini mereka semua yang ikut mata kuliah SPK wajib publikasi. Ini ya. Jadi saya kirim 12 tim. 12 tim. Ada 12 kali satu timnya itu 4 ya. 1 2 3 4. Berarti ada 48 ya. Waktu itu ada 48 jumlahnya. Ada kirim 12 tim tapi yang diterima hanya 9. Yang 3 nggak diterima, berarti kalau dia nggak diterima dia nggak dapat nilai tugas. Jadi ini wajib publikasi ya. Ini 1, 2 ya, saya di belakang-belakang aja gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SPK tuh 9 tuh. Ya, yang tahun 2022 kemarin tuh 9. Gitu ya. Nih, ini ada di mahasiswanya Bumia tuh kan, analisis sentimen juga. Analisis sentimen itu merupakan topik yang paling mudah diterima untuk dijadikan sebuah jurnal gitu ya. Makanya saya mengencourage mahasiswa dan datanya kita dapatkan gratis gitu ya. Datanya gratis, kita nggak perlu bayar, nggak perlu wawancara ke lapangan, nggak perlu observasi di lapangan terkait ngumpulin data ya. Kalau sistem informasi kan kita perlu ke sekolah tersebut atau ke perusahaan tersebut ngumpulin data, ini enggak, kita tinggal ambil aja di sosial media dan lain-lain ya. Makanya itu paling mudah dan paling gampang untuk publish gitu ya. Analisis sentimen tuh bahannya banyak banget gitu ya. Oke, Mike, mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan teman-teman mahasiswa kalau misalnya mau bertanya lagi. Ya, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, semoga sudah jelas ya. Nanti saya akan perbaiki ini instruksinya, tanggalnya saya update juga. Ini Alfandi kemarin sidang, dia membandingkan Naive Bayes ya, metodenya sama Naive Bayes, tapi dia ada perbandingannya yang hanya Naive Bayes dengan menggunakan yang sudah dioptimasi dengan menggunakan text blob. Jadi ini non text blob, yang sebelah kiri, yang kanan adalah dengan text blob. Nah, jadi di evaluasinya ada 2 ya. Evaluasinya itu ada 2 seperti ini nih. Nah ini ya, yang ini confusion matrix untuk yang Naive Bayes saja. Yang bawahnya adalah confusion matrix Naive Bayes dengan text blob. Ini ternyata beda, hasilnya beda. Gitu ya, hasilnya beda. Sama, pokoknya nanti bisa dibaca aja lah gitu ya. Oke, baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan teman-teman mahasiswa. Jadi saya mengencourage mahasiswa. Ingat ya, satu timnya adalah 3 mahasiswa. Terdiri dari 3 mahasiswa. Oke, kalau misalnya memang tidak ada yang bertanya, dari sekarang dibuat timnya
ya. Dari sekarang dibuat timnya. Kalau mau ada yang mau skip lebih dulu gitu ya, mau langsung coba ya silahkan, karena datasetnya gampang dapatnya, bisa dari penyedia dataset ya yang resmi ini seperti yang saya highlight ini, atau bisa mau ambil sendiri dari Twitter atau sosial media lainnya ya, silahkan ya. Dan yang pasti mengolahnya menggunakan RapidMiner. Oleh karena itu perhatikan tutorial dari rekan saya ini gitu ya. Silahkan daripada bengang-bengong ya, puasa kebanyakan bengong, yang ada mikirnya yang aneh-aneh gitu ya, dan waktunya terasa panjang. Tapi kalau kita sedang berpuasa itu banyak kegiatan ya, maka nggak berasa tiba-tiba udah maghrib gitu ya. Jadi daripada bengong, mendingan isi dengan yang bermanfaat. Oke, baik teman-teman mahasiswa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan baru kita akan ada materi ya. Oke, mungkin itu aja sih. Saya akan langsung update ya ininya ya. Baik, itu mungkin, dan saya himbau kepada teman-teman ya, saya informasikan sekali lagi bahwa di mata kuliah data mining ini hanya tidak ada tugas pekanan ya, tidak ada tugas pekanan. Yang ada hanya satu final project. Final projectnya yang tadi ya, rinciannya akan saya update lagi ya. Hanya ada satu final project, dan itu tim sifatnya satu tim terdiri atas 3 orang. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan itu, maka kalian kehilangan yang 25% ya, 25% miss nilai yang tadi gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, satu lagi yang mau saya sampaikan terakhir ya, saya juga menyampaikan di setiap kelas mata kuliah saya bahwa tanggal 18 Maret Fakultas Teknologi Industri dan Informatika akan menyelenggarakan final kegiatan Komteka 2023 ya. Ini adalah kegiatan pertama. Nah, ini adalah dilakukannya oleh tim promosi ya. Tim promosi kebetulan yang Fakultas FTI ini saya di bawah arahan saya sebagai koordinator di bawah Wakil Dekan 3. Nah, cuman sumber daya tim promosi itu terbatas. Kita hanya punya 4 orang dan semuanya itu overload gitu ya. Karena besok ini adalah bisa dibilang ini adalah ada event ya, dan ada banyak orang di event tersebut tanggal 18, maka saya butuh bantuan teman-teman gitu ya. Saya butuh bantuan teman-teman yang mau ya. Saya tidak memaksakan, yang mau, dan setiap kelas juga saya tawarkan gitu. Nggak cuma di angkatan semester 6 ini, semester 4 yang saya ngajar juga saya tawarkan. Oke, saya butuh bantuannya. Jadi karena besok itu ada perebutan, ada final lomba robotik ya untuk SMA SMK di sini di atas. Hari Sabtu, bukan besok, sorry. Hari Sabtu. Terus juga ada final perebutan juara 3 dan perebutan juara 1-2 untuk kategori e-sport. Ya, karena kita kekurangan sumber daya, tim promosi hanya 4 orang. Semuanya megang live stream ya, karena itu ada sponsornya. Jadi sponsor menginginkan itu sebagai bukti ya, itu live stream. Jadi saya membutuhkan bantuan teman-teman yang memang dia paham. Yang saya butuhkan adalah dia sebagai MC, itu satu ya, MC acaranya siapa saja ya. Terus saya butuh 2 orang untuk caster ya, karena ini lombanya e-sport. Terus saya butuh 4 orang untuk dokumentasi ya. Dokumentasinya ada video, ada foto ya. Yang pasti menggunakan device sendiri, BYOD gitu ya, bring your own device ya. Jadi menggunakan device teman-teman ya, handphone aja ya, menggunakan handphone. Nanti videonya atau fotonya itu langsung di-upload di Google Drive yang disediakan oleh tim promosi gitu ya. Oke, jadi silakan kalau misalnya memang berminat WA Japri saja ke saya. Cuman di awal saya menyampaikan bahwa saya tidak memberikan insentif atau uang gitu ya.
karena nggak etis dosen memberikan uang kepada mahasiswa ya. Tapi saya akan memberikan sesuatu di mata kuliah saya ya, karena kalian ikut mata kuliah saya. Seperti biasa, mahasiswa yang berkolaborasi sama saya itu nggak akan menyesal gitu ya terhadap yang saya berikan di mata kuliah gitu ya. Sudah ada beberapa gitu ya mahasiswa itu nggak pernah ada yang menyesal ya. Dan saya tidak memberikan uang ya, pribadi tidak memberikan uang, itu aja. Jadi jangan mengharapkan uang dari saya maupun dari tim promosi. Cuman kalau misalnya kalian membantu di tanggal 18 ya, hanya di tanggal 18 Maret ini, maka saya akan kalau kalian memang perform, maka ya dibuktikan dengan perform saja, maka saya tidak akan lupakan kalian, gitu aja. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang berminat silakan japri saja, karena kita diburu dengan waktu ya. Jadi saya juga kasihan sama tim promosi saya. Baik ya, jadi jangan kemana terlalu melebar bahasannya. Ya kita cukupkan tugasnya, pembahasannya sudah ya, karena kemarin saya yang tidak bisa hadir karena rapat, maka saya bahas tugas di hari ini. Harapannya adalah kalian nanti di pertemuan 13, 14, 15 sudah bisa presentasi gitu ya. Jadi walaupun ada yang udah selesai, misalnya setelah UAS di pertemuan 9 pas saya udah selesai, rapihkan aja dulu gitu ya. Nanti supaya pas presentasi itu udah siap, benar-benar siap gitu ya. Jadi presentasi kita lakukan di pertemuan 13, 14 atau 15 gitu ya. Nanti kita lihatlah, karena bulan Ramadan ini banyak liburnya ya. Bisa saja itu lebih cepat ya, karena ada libur panjang ya di bulan Ramadan, sebelum Ramadan sama di libur lebarannya gitu ya. Semoga waktunya cukup ya. Bisa saja itu lebih cepat. Tapi nanti akan kita lihat seiring perkembangan situasi dan kondisi. Nanti kita akan bahas lagi terkait majunya itu mulai bisa saja lebih cepat ya, mungkin hanya di pertemuan 11 atau pertemuan 12 ya, karena banyak liburnya gitu ya. Jadi kita maju lebih cepat juga nggak apa-apa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di hari ini. Oh ya, saya informasikan sekali lagi bahwa bagi mahasiswa yang magang selain MBKM ya, karena MBKM ini terkonversi ya, terkonversi secara otomatis ya, dengan mereka mengajukan nilai yang akan dikonversi fakta integritas melalui fakta integritas. Tapi kalau di luar MBKM magang biasa, oke, kamu kalau misalnya tidak hadir, jika ingin didispensasi kehadirannya, maka wajib melaporkan ke ketua kelas. Saya akan berikan dispensasi ketika kamu melaporkan ketua kelas, tapi hanya untuk kehadiran ya, tidak untuk tugas dan UTS maupun UAS. Itu ya, sekali lagi ya. Dan ini saya rekam ya. Saya rekam, nanti teman-teman bisa lihat lagi rekaman perkuliahannya supaya nanti jangan merasa dirugikan gitu ya. Karena sudah saya sampaikan. Itu mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri sesi perkuliahannya.